Oke, teman-teman, kita gaskan lagi, kita lanjut ya. Start dari PTBA, tapi kita lihat dulu NCF ya. Sebenarnya nggak bisa dibilang, NCF. Sebenarnya nggak bisa dibilang kayak, "Oh iya, langsung naik," gitu, nggak bisa ya, karena kita juga punya HBA ya, harga batu bara acuan ya kayaknya, HBA ya. Jadi kayak kita bikin harga sendiri gitu ya. Ya biasalah ya, lil 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 lil. Nah nah, yang tadi di-crop aja ya, tadi nggak sengaja. Nah, jadi sebenarnya di sini ada potensi untuk batu bara tuh naik lagi gitu ya. Jadi setelah kita capek lihat batu bara di harga $104 ya, kira dia naik lagi ke 117. Nah, ya kalau harga batu bara naik kan idealnya apa kita ngelihat ya, saham-saham batu bara harusnya kembali naik lagi gitu kan. Oke, jadi apakah ada potensi untuk naik? Ya ini sebenarnya ada gitu ya, lanjut. Tapi ya lihat lagi nih kalau misalnya memang, duel maut kakek trompet nggak berjalan lagi gitu ya, ini bisa drop dikit nggak ya? Tetap bisa gitu ya. Tapi kalau geopolitik bener-bener masih akan bermain ya ini masih ada potensi untuk naik. Tapi pun naiknya terbatas teman-teman ya, nggak mungkin kayak kayak waktu Covid ya, nggak separah itulah, kecuali ada pandemi lagi ya mungkin bisa, gitu kan. Ya nggak tahu nih, entah 10 tahun lagi bakal ada pandemi ya nggak tahu, gitu ya. Tapi untuk sekarang ya, kalau kita ngomongin structure daripada pergerakan, NCF ya atau, Newcastle Newcastle Coal Futures ya, ini ada potensi lah untuk naik sebenarnya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga untuk koreksi dulu sebelum dia naik lagi. Jadi ini sentiment base lah, gitu kan. Nah sekarang kita lihat untuk PTBA ya. Nah PTBA, nah ini sebenarnya udah tak bahas lama ya untuk sahamnya ya. Tapi waktu masih di 2.200, tapi ya jujur aja Mas Emon bosen ya dengan kayak gini. Nah ini kalau teman-teman yang sabar, ya bisa dipantau-pantau lah ya. Tetap ada potensi untuk naik. Kenapa? Karena gap di sini nih belum, eee, di belum diapain ya, belum dibayar utangnya ya. Gap yang sebesar ini belum ditutup nih, gitu. Jadi nutupnya di mana, Mas? Ah, udah tahu teman-teman berarti targetnya, oh iya nih, PTBA targetnya ke 2.940 gitu, gitu ya. Jadi acuannya yes, Newcastle ya. Tapi kalau Indonesia HBA ya namanya ya, itu dikeluarin Kementerian ESDM gitu. Jadi ya untuk sementara kalau misalnya posisi koreksi apakah mungkin ya, mungkin aja nih. Kita lihat MA5, MA10 sebenarnya masih di atas ya. Jadi potensi untuk naik sebenarnya ada, tapi di sisi lain karena kita melihat rejection di 2.600, jadi tetap masih ada potensi ya setidaknya sedikit koreksi lah karena, untuk stochastic slow juga teman-teman lihat di sini ya udah memasuki, mmm, area, overbought gitu ya. Jadi untuk PTBA ya bisa jadi lumayan lah ya untungnya. Tapi ingat, untuk PTBA tuh udah batu bara udah mulai nggak seksi ya teman-teman ya. Karena, eee, udah selesai lah peak-nya ya. Kecuali ada something happen yang bener-bener negara-negara lain tuh sangat membutuhkan kita punya batu bara. Nah, itu baru beda tuh, gitu. Kalau misalnya terjadi eskalasi ya, misalnya kayak Taiwan, satu, terus Timur Tengah lagi, terus, ya itulah kurang lebih ya, baru tuh eskalasi bisa naik lagi, sama NATO misalnya. Berarti Ukraine sama Rusia gitu kan, ya mungkin mungkin aja bisa naik lagi. Tapi ya itu katalis jika itu bermain gitu kan, itu bermain ya udah temen-temen udah tahu nih, oh ini bakal naik komoditisnya gitu ya. Jadi ya khususnya PTBA apakah ada potensi untuk naik? Ya ini masih ada, tapi tetap dipantau seandainya nanti dia turun di bawah 2.520, dia ada potensi untuk nyentuh 2420 lagi sebelum dia naik lagi, gitu. Itu ya, kurang lebih begitu untuk si PTBA. Nah, sekarang kita cek nih, si ini beli nggak gitu ya, yang terindikasi asumsi kita Danantara lanjut beli nggak gitu ya. Nah, nih PTBA, PTBE ya, PTBE, aduh, nah 2 kali akum ya, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6-nya buang barang. Coba lihat,
waktu crash, naik lagi. Sebenarnya akumnya tuh dari kapan ya? Dari tanggal 13 sampai 26. Nah, nanti kita cek seminggu sama sampai tanggal 12 Januari ya. Kita mau lihat siapa sih yang akum PTBA. Sih. Nah, 26 sampai tanggal 6 ya, janganlah waktu crash kemarin ya. Seminggunya dulu, baru nanti kita mundur pelan-pelan. BB, PD, BK, RX. Oke, beli. Nice, asingnya ada yang beli. Buang barang, siapa? ZP, GR, OD, YP, XLXC ya. Nih. Seminggunya retailer udah buang barang. Nah, terus kita lihat dari crash. Nah, ini BB masih simpan barang nih. BB, RX, BK, asing ya. KZ masih beli, ada PD juga. Nah, ada nih sinyal-sinyal ya. GR, ZP, YP, OD, XL, AK. Belum terindikasi ya. Sekarang kita mundurin lagi nih tanggal 13 nih. Kita lihat. Tanggal 13 ya. 12 dah. Berarti berapa tuh? 1, 2, 3, 4 ya. 4 minggu. Coba lihat. BB, ZP, RX, BK. Nah, ternyata masih pada punya barang nih. Topnya BB, ZP, RX. RX itu kan Macquarie ya. Macquarie belum jual. BK, KZ, nggak ada ya. Nggak ada terindikasi ya. Nah, retail tapi udah buang. XL, YP, XC. Nah, OD, CC, sama NI dan DX kayaknya buang ya. Kompak. Justru mereka buang. Ya udahlah. Nggak apa-apa. Menarik ya. Tapi mereka nggak main nih di batubara. Gitu ya. Di gimana? Ya selama asingnya itu masih ada yang masih bagus. Tapi kembali pantau 2.520. Dan kalau teman-teman yang nggak suka saham yang seperti ini, karena ini naiknya pasti akan lama ya. Kayak apa? Kayak Pegas. Gitu ya, nutup-nutup gap tapi lama banget. Nah, udah, nggak apa-apa, nggak usah dibeli. Tapi ingat, buat yang mau swing, ini udah jelas nih, targetnya ke 2.940. Ngapain? Nutup gap. Simple tapi powerful. Gitu ya. Oke, kurang lebih begitu untuk si PTBA. Tadi tambah Indi ya, tambahan yang Indi ya. Tapi Indi sih sebenarnya ada diversifikasi yang lain, apa masih gede batubara dia ya? Gitu. Next, AADI ya. Itu BBRI ada potensi beggar ya, tapi 10 tahun lagi mungkin. Atau 2 tahun lagi. Nggak tahu lah potensi beggar ya. Tanya sama itu aja ya, Kohenki ya. Moonstock-nya dia apa. Kalau Mas Emon nggak tahu lah moonstock-nya apa ya. Oke, so next. AADI ya. Nah, AADI ini gap-nya udah fulfilled ya. Terus di sini teman-teman lihat nih. Ini reject nih. 8375. Ini ada gap. Nah, ini pantau lah ini gap sedikit ini bisa ditutup apa enggak ya. Nah, ini tak taruh. Sini ya. 8150. Nah, ini bisa nggak nih naik nih? Gitu ya. Nah, kalau bisa naik, tinggal dicek nih. Turun nggak gitu ya. Kenapa? Karena di sini, nah, di sini kayak mau ketemu gitu. Nah, nanti kita lihat lah, coba. Nah, ini kan MA5 MA10 di bawah ya. Ini kalau misalnya dia close di 815, ya ini bisa lagi lanjut naik. Tandanya apa ya? Secara teknikal, ya oke, dia create higher low nih, di sini nih. Mau lanjut naik lagi. Nah, tuh, Koheng ambil BRI katanya. Udah tuh. Mas Emon juga sama deh, ambil BRI. Nah, kalaupun nanti turun ya, teman-teman ya, kita ambil area support di 7.600. Kenapa? Karena itu dekat dengan MA100 ya, ada potensi sebenarnya untuk mantul lagi. Tapi ya balik lagi, kita mau cek untuk foreign-nya kayak gimana nih, AADI. Nah, AADI yang masih teman-teman lihat dari tanggal 30 sampai tanggal 6 buang barang, lebih baik wait and see dulu gitu ya, tunggu dulu. Nah, AADI yang masuk siapa? Yang masuk kita coba cek dari seminggu gitu kan, tanggal 2, LG, DX, BB, ZP, CC, dan DH. Ya, tapi nggak begitu banyak lah ya. Cuma kayak segitu-segitu doang. Nah, retailnya XL, YP, sama XC harus ada. XC udah buang barang. Nah, kalau tolak ukur retail, ya kita tahu nih.
ini DX Bahana masuk ya. Kalau kita ngelihat retailnya kayak seminggu nih udah capek ya, udah pada buang, sebenarnya ada potensi sih untuk lanjut naik lagi, gitu. Sebenarnya ada, tapi ya dipantau lagi lah. Kalau dari technical ya bisa nih ke 8.100. Tapi ya kayaknya dibawa turun lagi ke sini juga bisa nih karena ada gap sini nih. Eits. Ini ada gap nih. Nah, nih. Harus diisi dulu nih gapnya ini nih. Kecil sih gapnya ya. Nah, pas berarti ya. Ini 7.675. Sini juga ada gap ya 8.100. Jadi ya pantau dulu, asingnya masih buang. Kalau masih dikasih turun ke bawah nih, nah ini enak nih buat ngambil naik lagi. Gitu. Oke. Next, ITMG ya. Nah, ITMG ya salah satu saham bosan lah ya, masa ulang gambar, coba nih. Ini si bro udah kehabisan tenaga gitu ya. Ya udah, ya harus inget ya teman-teman ya, yang namanya bisnis batubara tuh udah mature ya. Ini kan bagus banget ya, 20.800, ya kan, Fibo 0,618. Ini ya, kuat nih berarti nih. 28.50. Oke. Kita lihat. Nah, di sini ini sebenarnya agak males ya kalau bahas kayak ITMG. Enaknya pakai weekly chart nih. Jadi karena pakai weekly chart, teman-teman harus lebih sabar lagi gitu ya. Ini kita lihat satu support lagi ya, 21.400. Nah, jadi in weekly ya, kalau teman-teman ngelihat harganya masih bisa di atas ini sih, sebenarnya bisa ya. Tapi lebih dipantau lah. Kenapa? Karena kita nggak tahu nih benar-benar konsolidasi di sini dia bisa balik lagi nggak nih ke 23.475. Ya kalau bisa ya oke gitu ya kalau dari weekly ya. Oke buat apa? Oke sampai bagi dividen terus TP. Gitu aja sih paling ngukurnya. Karena apalagi sih yang diharapkan ITMG selain dividennya. Tapi ya satu lagi ya area supportnya ya. Kalau drop dari 21.800 nah harus dipantau nih. Tandanya apa? Tandanya harga nggak kuat, ada potensi untuk lanjut turun ke bawah ya ini. Sama teman-teman sebenarnya bisa ngincar udah tutup gap aja nih di sini nih. Tutup gap di harga berapa nih Mas? Gitu kan. Nah, ini area resisten gitu kan. Nih area resisten dulu yang pertama itu di daerah 22.750 sama next-nya itu ada di sini nih. 23.100. Nah, buat yang duitnya banyak lah nih yang sabar, yang udah sabar banget gitu ya. Nah, ini paling upside potensial sekitar 5%. Tapi coba dihitung kalau ngambil dividen di Q1 gimana nih? Q1 Maret maksudnya ya, bagi full year-nya. Dapat berapa nih kira-kira dia yield-nya? Gitu. Sama ya, secara teknikal ngambil gap-nya ini sih yang menarik. Udah habis ngambil gap apa turun lagi? Gitu. Itu ya. Nah, cek MA. Nah, ini MA lihat nih. Sekali dia bisa hajar MA-nya, nah ada potensi momentum untuk naik ke atas. Tapi selama ini belum bisa, ya masih wait and see gitu ya. Gitu. Oke, next kita bahas flow-nya daripada si ITMG. Outflow ya. Outflow kurang lebihnya masih capital outflow. Kita cek lagi. ITMG. NI masuk, XL sepi lah ya. Sepi, XC gitu. Nggak terlalu ngaruh juga sih. Nggak terlalu ngaruh ya. Gitu, kurang lebihnya. Next buat si siapa nih? MG Adro ya. AAD retest PNLF. Oh iya, tadi lupa ya PNLF. Udah lewat ya perbankan. Nanti tak upload videonya teman-teman ya, aman ya. Adro. Nah, Adro ini piye iki? Nah, ini rejection dari 2.600 ya. 2.340 Fibo 2,618 pas. Reject. Terus dia turun lagi. Nah, tinggal dicek nih. Line chart, reject ya. Terus turun di bawah 2.150.
Next targetnya berapa? Kalau seandainya turun lagi, next area support yang harus diambil itu adalah 2.000 gitu. Nanti 2.000 kita cek. Nah, 2.000 atau enaknya yang tunggu testing MA100 nih. Kalau naik ya lumayan gitu kan. Sama kayak saham-sahamnya Thohir ya teman-teman ya. Dia kalau udah naik kenceng, tapi kalau banting juga kenceng gitu ya. Agak sedikit diperesnya sampai kering gitu ya retailnya ya. Gitu. Jadi memanfaatkan momentum adro penting kalau misalnya udah cuan ya harus TP nih. Karena dia ngasih tegak lurus ya kan, koreksi dikit di bawah langsung dar hilang. Kita cek coba ya. Ini area bagus juga sih 2460 nih. Kita cek ya. Kalau misalnya nggak bisa turun ke 2000 gitu kan. Kalau bisa ya kita cek dia bisa nggak klaim lagi 2150-nya gitu. Kalau nggak bisa ya itu harus dilihat gitu ya. Gimana pergerakan next-nya. Adro, Akum nih. Akum, tapi ya buangannya gini nih. Masuk 77M, buang 76M gitu kan. Terus masuk lagi 19M nih, total 2 hari baru dia Akum 23M. Jadi kayak kecil gitu kan. Nah, seminggunya XL masih gede nih. Karena XL masih top buy, Akum, pantau dulu. Nah, yang menarik apa? CC sama OD masuk. Jumlahnya mirip-mirip lagi. CC OD masuk, oke. Ada YU, KZ, YP. Wait and see lah, wait and see ya. Masih banyak retail, ZP masuk, NIPD buang. Masih wait and see lah ya, karena tanggal berapa nih? Kita lihat crash 26 ya. Nah, XL masih gede nih, jadi XL masih simpen barang. Jadi wait and see dulu teman-teman ya. BK-nya masuk sih, ODNI masih ada, IEP juga masih ada, jadi wait and see ya, balik lagi ya buat si Adro. Gitu aja. Next, kita bahas ke UNTR. Nah, Unter, teman-teman ya, UNTR. Nah, nih. Hati ya, jangan kekecoh. MA100-nya reject. Nah, kalau reject gimana, Mas? Ya udah, tungguin dulu sampai dia mau di mana nih, dibawa turun. Nanti kalau udah lihat, wah ini kayaknya bottom-nya nih, udah lumayan cakep di sini ya. Misalnya 24.400. Di sinilah baru teman-teman enak banget nih. Ngincer targetnya sampai mana? Ngincer targetnya sampai di sini nih, 30.000. Kenapa ya? Balik lagi, ini gap-nya panjang nih. Dari sini ke sini. Ini gap-nya panjang nih. Nah, taruh harga ya, satu, ini gap yang harus dia lunasi, utangnya ada di 31.950. Nah, jadi ya ini juga ya, kalau misalnya ternyata memang si MA100-nya itu masih jadi resistance, ya ini ada potensi untuk turun lagi ke bawah. Coba dicek untuk flow. Nah, bener ya? Oke, bener. Nah, UNTR tuh sebenarnya yang menarik. Nah nih, lihat nih biru semua kan. Biru artinya apa? Setiap harinya transaksi asing itu akumulasi gitu ya. Akum tandanya dia. Bukan akum. Net buy, net buy. Nah, kalau net buy ya selama berbulan-bulan gitu kan. Sebulan 2 bulan ya di sini kita ngelihat tandanya apa? Akumulasi nih, Bro. Nah, terus ya baru buangan lah ya tanggal-tanggal bulan-bulan 2 ini ya, kayak tanggal 16, tanggal 6 sama tanggal 4. Ya, ini ketika dia tambangnya di Sumatera katanya merusak lingkungan ya, katanya. Jadi bad sentiment. Jadi apakah si Bro ini bisa turun ya? Ini bisa lanjut nih, turun ke bawah. Bisa lanjut, jadi pantau-pantau dulu. Kalau teman-teman duitnya gede ya lumayan, dividen UNTR biasanya gede. Nah, terus apa nih? Nah, ini masih bisa ngejar upside sampai 32.000 lah ya ke atas. Tapi ya pastinya agak lama, pantau-pantau juga karena ya UNTR biasa pelanggannya lebih banyak asing gitu ya. Retailnya jarang. Jadi ya udah pasti tuh kalau misalnya bad news, MSCI juga nggak dinilai jelek, Indonesia ya masih sulit gitu ya. Oke, itu untuk UNTR. Cek UNTR 26. Waktu crash kemarin, KZ sama AK masih ada barang. BK ya, jadi kayak retailnya pasti kecil nih. Menariknya di situ. Tapi ya itu juga, buangannya gede. ZP, YU, CC, sama OD, NI, DX. Nah nih, CC, OD, NI, DX keluar dari UNTR ya. Menarik banget nih. Kenapa mereka bisa
bergabung menjadi satu ya. Jadi Ultraman. Enggak, jadi Power Ranger ya. OCODNIDX. Terus cek lagi, Februari tanggal 2, KZ BB LG RX masuk, KZ-nya masih akum lagi, AK CC AZ. Oke, menarik. Ya, at least lihat KZ-nya masih akum. Ya kalau teman-teman mau coba cicil-cicil ya nggak jadi masalah. Tapi ya kalau misalnya nanti di bawah turun, nah ini enak banget nih, ngambil 24.450 ya. Terus si UNTR. Pandu Universe set. Oke, itu next UNTR Doit ya. Nah, Doit nih sebenarnya dibilang ya lumayan ampas lah ya kayak ini ya, Doit ya. Kenapa? Karena ya kayak begitu, dia turun terus gitu. Jadi ini nggak usah lah ya dibahas ya. Paling juga cuma ngambil momentum sedikit terus turun lagi gitu ya. Dia tambang sih ada sih, tapi kayaknya utangnya gede deh. Jadi ya agak di skip sih buat ini ya, buat si Doit ya. Nah, turun terus gak naik-naik, hati-hati ya kalau misalnya saham-saham kayak gini. Kecuali beneran katalisnya, wah dia akan ada perubahan A, B, C, D, E, F, G. Karena dulu 2025 awal ya, 2024 ke 2025 awal ya. Iya, setahun lalu. Ini kan sampai ganti nama nih. Harusnya namanya bukan Buma Internasional, tapi apa ya? PT apa gitu. Jadi yang kayak begini memang kalau dilihat udah koreksinya dalam gitu ya. 60%, tapi ya emiten sendiri nggak gerak gitu ya. Di hati-hati. Dah gitu aja, Doit. Paling flow-nya, nah kan nggak ada bagus-bagusnya. Jadi ya gitu aja. Next-nya apa? Next-nya kita bahas BSSR ya. BSSR, nah ini juga sama ya. Kalau teman-teman cek, based on volume juga ya. Nah, BSSR tuh volumenya tuh kecil-kecil ya, 2.000, 5.000, 18.000, 3.000. Takutnya teman-teman nggak bisa keluar nih kalau nyangkut. Gitu aja sih. Nah, terus cek lah fundamentalnya dia kayak gimana gitu kan. Kalau Mas Emon sih nggak terlalu suka yang kayak begini. Bang, tapi ada gap di atas. Iya betul, ada gap di atas nih. Di atas ini ada gap. Nih. Betul ada gap, tapi itu tadi. Ya kalau teman-teman emang sabar dan mengerti gimana cara dia bermain bisnisnya ya, kalau nunggu sampai gapnya ketutup ya lumayan nggak ya? Lumayan nih. 8% tapi ya. Jadi even kita ngelihat di sini yang kayak potensi, wah ini gede banget nih, ini cuma 8% ternyata. Berarti kan setidak bergerak itu sahamnya kan. Gitu. Jadi saranku ya, lebih baik di skip lah. Gitu ya, ini kurang menarik. Itu aja sih paling. Nah ini juga tipis-tipis masuknya. Jadi sayang ya daripada, iya kering banget dan nggak mau diangkat lagi. Nah itu dia tuh. Ya, jadi BSSR skip aja lah. Kalau nggak retail friendly ya lebih baik enggak teman-teman ya. Gitu kita main yang retail friendly aja lah. Itu ya. Terakhir ya, Neng Indi ya. Neng Indi. iShares India nih. IDX Indi. Nah, Indi. Indi newsnya apa sih? Indi gimana nih? Indi dia ada top lagi nggak sih? Kayaknya ada deh. 4.600 ya dulu ya. Ini berapa nih? 4640. Nah, nih tak kasih tanda ya karena udah lama banget ya. Jadi atas tahu previous all time high-nya di 4640 gitu kan. Gitu. Oke, so Indi ya ini gap-nya udah ketutup ya. Ini gap-nya udah ketutup. Sini. Nah, nanti dipantau nih. Ini kan si bro ini nggak berhasil mempertahankan 3.340 nih. Nah, ini kalau dibawa turun ke 2.600 ya, ngejar MA 100 wajar ya. Kenapa? Karena ya ini area support sebelumnya belum disentuh nih. Gitu. Tapi kalau seandainya Mas, dia ternyata kuat nih harganya. Besok masih balik lagi ke atas ya udah, tandanya ini udah bullish gitu ya. Bullish dalam artian ya bro menganggap bahwa di sini itu adalah area apa? Area nah, nih.
Bro menganggap bahwa di posisi ini adalah higher low yang sudah dia bentuk dan dia mau melanjutkan trennya lagi naik ke atas gitu. Jadi ya possible nggak? Ya sangat possible. Tapi di sisi lain ketika Bro itu menunjukkan dia ini nggak bisa ya konsisten lagi, nih tak kasih area minor support di berapa nih 3170 ya. Kalau seandainya dia ini drop dari 3170 maka ada potensi untuk ke 2870. Nah, kalau dari momentum di sini sebenarnya kelihatannya bagus ya. GC di bawah, terus kita cek lagi MA-MA lainnya, siapa tahu bagus. Nah, MA5, MA10-nya juga ke crossing kan sama dia kan. Meskipun candle-nya candle penurunan, berarti dia tuh dibuka gap down, kemudian ditutup naik sedikit. Ditutup naik, tapi nggak sampai 0,0 gitu ya. 0 nggak nih? Nah, jadi masih minus 0,6%. Jadi sebenarnya ya cukup kuat nih, ada potensi untuk naik, ada. Tapi paling nggak kita lihat dulu flow-nya seperti apa. Nah, Indi kemarin naik lagi ya, 17%. Jadi, 17% lagi. Ini naik untuk akumulasinya ada net buy dari asing 17M. Kita lihat dulu nih. Indi. Nah, ini sebelum-sebelumnya ya buangan barang kan. Jadi kita pantau dulu. Terus untuk broker, Indi dari tanggal 2 ya. Nah, BK, NI, AKU, BB, YU, DX masuk nih. Dan masuknya kurang lebih sama ya kayaknya ya. Jumlahnya nggak begitu jauh. Kita cek retail, CC buang. CP, Kangguyur LG buang, YP buang. Menarik ya, jadinya ya ada yang akum ya. AKBK. Mundur lagi coba tanggal 26 waktu crash. YU, PD, AK, ZP, BB, AI. Yang barang, oke menarik. Buang barangnya siapa? CC, Mamang Guyur, CP. Nah, kita lihat retail ya, YP sama XC. Nah, XL-nya di mana nih? Kalau dari crash kemarin ya. Nggak ada nih. Ini either pada ngehold atau udah pada jual ya. Nggak tahu, karena di sini listnya nggak ada nih, XL. Gitu, ya lumayan oke lah. Gitu ya, di sini retail nggak banyak yang ngomongin. Gitu. Ya kalau misalnya Mas belum yakin, ya udah jangan beli di pucuk ya tetap. Karena ini koreksinya baru nih. Jadi tunggu aja kalau bisa ke 2.800 ya kenapa enggak. Gitu. Tapi dilihat juga ya, kalau misalnya benar-benar closing di 3440 ya kan, 3440 terus bisa break dari 3750 ya ini masih uptrend berarti. Lawan arus berarti dia. Tapi nanti ingat juga kalau misalnya Mas ini tiba-tiba harganya naik nih. Misalnya gini ya, tak pakai salah nih. Sini ya, nih misalnya salah nih. Mana nih? Salah nih. Dia dari sini nih. Misalnya dia naik lagi nih, ya kan? Naik lagi, sama ya. Terus teman-teman lihat. Nah, misalnya di area kayak di 3810-nya nih. 3810, wah ternyata reject juga nih. Mas, rejected. Nah, ini tandanya apa? Ada potensi untuk justru karena dia double top gitu kan. Double top ya, ini ada potensi untuk ngapain? Untuk lanjut turun ke bawah gitu. Gitu aja simpelnya ya. Gitu. Kalau di bawah naik bisa, tapi dilihat dulu, Mas, kenapa bisa agak sedikit bearish gitu ya? Kenapa? Ya karena agak ada asing sama sekali di Indo gitu ya. Asingnya lagi pada wait and see dan buang barang. Gitu. Jadi nunggu di situ. Tapi kalau ternyata wah bagus nih, emang batu bara mau dibawa naik lagi. Sama dilihat ya, Indi majority di mana? Masih ada bisa potensi untuk naik. Gitu ya. Oke. Jadi kurang lebih kayak begitu teman-teman untuk update kita di batu bara ya gitu ya.